Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's time to study penelitian pendidikan fisika. Kali ini kita mau belajar tentang apa itu skala nominal, ordinal, interval ratio, skala Likert, Goodman, rating scale, semantik diferensial. Jadi yang kita pelajari ada skala pengukuran data dan skala pengukuran instrumen penelitian. Yang pertama adalah skala pengukuran data. Skala pengukuran data ada 4, ada skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Apa itu skala nominal? Skala nominal adalah ciri skalanya hanya membedakan. Contohnya pria itu diberi angka 1, sedangkan wanita itu 2. Jadi 1 dan 2 di sini hanya membedakan. Tulungagung 1, Blitar 2, Kediri 3. Perbedaan angka tidak bermakna kuantitatif, hanya sekedar kategorisasi atau menunjukkan objek atau subjek yang terpisah dan tidak sama. Jadi tidak ada makna kuantitatif, maksudnya 2 itu lebih tinggi atau lebih besar daripada 1, tidak seperti itu. 1 dan 2 di sini hanya membedakan. Ini nanti kalau kita menggunakan statistik itu digunakan untuk analisis data, kita memasukkan dengan angka-angka ini. 1 untuk pria, wanita nomor 2. Atau misalkan kita melakukan penelitian kuasi eksperimen dengan kelas eksperimen kelas 10 ini misalkan kita beri 1, kelas 10 2 adalah kelas kontrolnya, kita beri angka 2. Ini nanti kalau kita masukkan di SPSS menggunakan statistik. Kemudian skala ordinal, cirinya selain membedakan juga menunjukkan peringkat. Kalau lulus SD itu 1, lulus SMP 2, lulus SMA 3. Sangat setuju 3, setuju 2, tidak setuju 1. Nah, jarak di antara 1 ke 2 dan 2 ke 3 tidak harus sama. Bisa sama, bisa tidak sama. Jadi kalau nominal tadi itu hanya membedakan, kalau ordinal itu juga menunjukkan peringkat. Jadi kalau 3 itu peringkatnya lebih tinggi daripada yang 1. 1 ini kan anak SD yang paling rendah, kemudian SMP, SMA. Sangat setuju, setuju, tidak setuju. Kemudian skala interval, kalau skala interval ciri skalanya membedakan, menunjukkan peringkat dan berjarak sama. Karena interval di sini ada jarak sama, misalkan 30, 35, 40. Ini jaraknya adalah 5. Jarak di antara 30 ke 35 sama dengan 35 ke 40. Tidak harus memiliki nilai 0. Yang keempat adalah skala rasio. Cirinya membedakan, menunjukkan peringkat, berjarak sama, dan memiliki 0 tulen atau 0 mutlak. Misalkan ukuran panjang 0, 1, 2. Angka 0 berarti objek yang diukur benar-benar tidak memiliki karakteristik yang dimaksud. Misal 0 pada Mister tidak memiliki panjang. Atau 0 pada nilai prestasi belajar, maka prestasi belajarnya sangat rendah atau tidak ada nilai dalam prestasi belajar anak. Misalkan untuk nilainya itu biasanya 0 sampai 100 atau 0 sampai 10. Jadi yang paling lengkap adalah skala rasio ini. Tadi membedakan, menunjukkan peringkat, berjarak sama, dan memiliki 0 tulen atau 0 mutlak. Jadi kita mengetahui skala-skala ini nanti untuk melihat bagaimana data yang kita kumpulkan itu dianalisis menggunakan analisis apa. Perbedaan di antara 4 skala, kalau beda, membedakan saja itu nominal. Kalau membedakan dan memberikan peringkat itu ordinal. Kalau interval itu membedakan, memberikan peringkat, jaraknya sama. Sedangkan untuk rasio membedakan, menunjukkan peringkat, jarak sama, dan ada 0 tulen. Nah, misalkan diberikan kriteria penilaian sebagai berikut. Ini adalah kriterianya. Jelaskan perubahan skor
skala pengukuran mana yang terjadi berdasarkan kriteria penilaian di atas. Ini kalau seperti ini, maka ini adalah interval. Ini jaraknya 4 gitu ya. Di interval, sedangkan yang ini kan menunjukkan peringkat bahwa B itu lebih rendah daripada A, atau A itu paling tinggi atau lebih tinggi daripada A min. Maka ini adalah ordinal. Jadi dari interval ke ordinal. Yang kedua, skala pengukuran instrumen penelitian. Ini biasanya kita gunakan untuk angket atau kuesioner. Ada skala Likert, skala Goodman, rating scale, dan semantik diferensial. Skala Likert, jadi skala Likert itu digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang tentang fenomena sosial atau dikatakan sebagai variabel penelitiannya. Misalkan, contohnya ada sebuah pertanyaan gitu ya dalam sebuah angket. Kemudian diminta untuk memilih sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Nanti dalam menganalisis datanya, ini biasanya dibuat kuantitatif. Misalkan diberi skor 5, ini 4, 3, 2, 1. Jadi kita masukkan di Excel seperti itu. Ini subjek penelitiannya nomor 1 sampai nomor 20 misalkan. Jadi ini soal 1 atau pertanyaan 1 untuk angket ya. 4, 5. Nah, ini pilihannya apa? Misalkan ini 5, 4, 3, 2. Kemudian siswa nomor 2, subjek nomor 2 ini 3, 4, 3, 2. Jadi kalau 5 ini berarti sangat setuju, 3 ragu-ragu seperti itu. Nanti ini dianalisis menggunakan statistik. Kita mau menganalisis apa? Validitasnya, reliabilitasnya, normalitas atau homogenitas atau yang lainnya. Pelajari di mata kuliah statistika semester depan. Kemudian skala Goodman. Skala Goodman didapatkan jawaban yang tegas seperti ya, tidak, benar, salah, pernah, tidak pernah. Ini misalkan untuk wawancara yang tertutup atau untuk kuesioner yang tertutup. Bagaimana pendapat Anda jika pembelajaran fisika tidak perlu ada kegiatan praktikum? Setuju, tidak setuju? Ya, tidak, benar, salah. Ini biasanya kalau kita masukkan ke data, kita kan harus memasukkan data-data ini ke Excel. Ini misalkan subjek 1, subjek 1 sampai 2. Misalkan pertanyaannya ada dan seterusnya gitu ya. Kalau setuju kita beri skor 1, tidak setuju 0. Oke, ini 1, 0, 1, 0, 1, 1. Nanti ada maknanya 1 ini apa? Setuju, 0 tidak setuju. Nanti kita analisisnya. Validitasnya, reliabilitasnya, atau analisis yang lain. Kemudian rating scale. Rating scale ini didapatkan data mentah berupa angka, kemudian ditafsirkan dalam bentuk kualitatif. Kalau tadi kan bentuknya kualitatif ya, kata-kata, kemudian dikuantitatifkan. Nanti dianalisis. Kalau ini dapatnya kita datanya angka, kemudian ditafsirkan dalam bentuk kualitatif. Misalkan seberapa baik ruang kelas di sekolah ini. Nanti siswa itu menjawabnya dengan angka. Misalkan dia menjawab dengan angka 3. 3 di sini berarti maksudnya cukup baik, bila tata ruang cukup baik. 4 kalau sangat baik, 2 kurang baik, 1 tidak baik. Kalau semantik diferensial digunakan untuk mengukur sikap yang tersusun dalam satu garis kontinu, yang jawabannya sangat positif terletak di bagian kanan garis jawaban dan sangat negatif terletak di bagian kiri garis. Atau sebaliknya juga boleh. Contohnya, mohon beri nilai gaya kepemimpinan kepala sekolah kalau bersahabat sampai tidak bersahabat gitu ya.
Ini nilainya dari 5, 4, 3, 2, 1. Jadi kalau 1 ya tidak bersahabat. Kalau misalkan 3 ya cukup lah ya. Kalau 5 itu berarti yang paling bersahabat. Paling positif, ini paling negatif. Misalkan ini diberi angka 4, angka 2. Misalkan seperti itu. Nah, nanti ini juga dimasukkan di Excel, ditulis seperti tadi dengan nama ini subjek penelitiannya. Kita tidak perlu menulis namanya, cukup nomornya saja boleh. Ini soal 1, 2, 3, dan seterusnya, nanti hasilnya apa. Nah, misalkan seperti ini. 4, 3, 5. Nanti dianalisis. Isinya kita masukkan di Excel. Terima kasih. Demikian penjelasan mengenai skala pengukuran data dan skala pengukuran instrumen penelitian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.